Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Della Vera, biasa dipanggil Della. Jadi pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep manajemen keuangan. Ada 6 topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengertian manajemen keuangan, yang kedua ada tujuan manajemen keuangan, yang ketiga ada konflik kepentingan, yang keempat prinsip-prinsip manajemen keuangan, yang kelima teknik analisis, dan yang terakhir adalah tantangan dan perkembangan manajemen keuangan. Yang pertama manajemen keuangan. Jadi teman-teman, pengertian manajemen keuangan yaitu suatu proses yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengelolaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan juga mencakup kegiatan perolehan dana, pembiayaan, dan pengelolaan aset. Yang kedua yaitu tujuan manajemen keuangan. Jadi di sini tujuan manajemen keuangan itu ada 4. Yang pertama, memaksimalkan kekayaan pemilik. Yang kedua, memaksimalkan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, memaksimalkan hasil investasi. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial. Yang ketiga itu adalah konflik kepentingan. Jadi teman-teman, untuk mencapai tujuan manajemen keuangan suatu perusahaan agar tercapai dengan baik, ada beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama adalah konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Yang kedua, konflik kepentingan pemilik dengan kreditur. Yang ketiga, konflik kepentingan antara perusahaan dengan pasar uang. Dan yang terakhir, konflik kepentingan antara perusahaan dengan masyarakat. Jadi, keempat konflik tersebut harus dihindari supaya tujuan suatu organisasi itu dapat tercapai dengan baik. Yang keempat, prinsip-prinsip manajemen keuangan. Jadi, di sini ada 3 prinsip yang utama yang harus terpenuhi dalam melakukan suatu manajemen keuangan. Yang pertama itu ada prinsip investasi, yang dimana itu berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam menanamkan dana pada aset atau proyek yang paling menguntungkan. Terus yang kedua ada prinsip pendanaan, yang dimana itu menekankan pada penentuan sumber dana yang optimal baik dari modal sendiri maupun utang. Terus yang ketiga ada prinsip dividen, yang dimana prinsip ini berkaitan dengan keputusan pembagian laba, yaitu apakah keuntungan akan dibagikan kepada pemilik dalam bentuk dividen atau ditahan untuk pembiayaan investasi di masa depan. Yang berikutnya ada teknik analisis, yang dimana untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan itu diperlukan alat analisis. Jadi di sini ada 3. Yang pertama, nilai waktu uang atau time value of money. Yang kedua ada pemahaman informasi laporan keuangan. Dan yang terakhir itu ada penilaian perusahaan atau valuation. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan tantangan manajemen keuangan. Jadi di sini ada 3 perkembangan tantangan manajemen keuangan. Yang pertama itu ada perkembangan pasar modal yang sangat besar, yang dimana di sini perusahaan menuntut agar lebih transparan dan cepat dalam pengambilan keputusan keuangan. Terus yang kedua ada pemahaman nilai dan risiko perusahaan atau hurdle rate dan cash flow. Jadi di sini perusahaan harus mampu menilai risiko dan arus kas untuk menentukan tingkat keuntungan yang layak. Dan yang terakhir ada sumber dana hibrida, yang dimana perusahaan kini memanfaatkan kombinasi utang dan modal sendiri untuk pendanaan yang lebih fleksibel. Oke teman-teman, sekian materi hari ini.